Gempa berkekuatan 4,8 skala Richter pada hari Sabtu 16 Oktober kemarin mengakibatkan kerusakan bangunan rumah dan tempat ibadah di sejumlah warga Kabupaten Bangli, Bali. Musibah tersebut juga mengakibatkan longsor di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Diketahui ada 4 titik longsor yang tergolong memiliki intensitas cukup besar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Freddy Merkuri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Freddy. Halo rekan Firda. Ya. Freddy, bisa Anda jelaskan berapa jumlah warga yang terdampak longsor dan bagaimana saat ini kondisi terkini korban? Terima kasih rekan Firda. Untuk korban yang terdampak longsor, korban jiwanya sendiri ada 4 korban yang tertimbun. 2 diantaranya selamat dan 2 diantaranya meninggal dunia. Namun secara umum untuk dampak korban yang longsor maupun gempa itu totalnya ada 9. Gitu. Nah, untuk korban yang selamat sekarang masih ada dirawat di Rumah Sakit Umum Bangli, ada 3 orang, dan sisanya sebanyak 3 orang sudah diperbolehkan pulang sejak hari Sabtu kemarin. Dua korban yang meninggal dunia, satu jenazahnya dibawa ke wilayah Denpasar dan satunya nanti sore akan dibawa kembali ke wilayah desanya untuk dikebumikan. Demikian rekan Firda. Freddy, bisa Anda jelaskan apa dampak yang ditimbulkan akibat adanya longsor ini? Ya, terima kasih rekan Firda. Untuk dampak yang ditimbulkan akibat longsor ini, yang pertama adalah tertutupnya akses jalan menuju dari Desa Buahan menuju Desa Trunyan. Karena di sini hanya ada 1 akses jalan saja, dan karena adanya longsor itu, maka satu-satunya akses jalan tersebut tertutup sehingga sekitar ratusan kakak terisolir. Satu-satunya akses jalan yang bisa dimanfaatkan adalah melalui akses Danau Batur. Warga memanfaatkan sampan ataupun meminta bantuan dari pihak TNI, Polri untuk dijemput menggunakan speedboat mereka. Selain itu, untuk dampak lainnya adalah kerusakan rumah, kerusakan tempat ibadah, serta barang-barang berharga mereka yang tertimbun dan sampai sekarang masih belum bisa diselamatkan. Demikian rekan Firda. Freddy, bagaimana saat ini perkembangan terkini di lokasi dan bagaimana apakah sudah ada tindak lanjut dari pihak terkait di sana? Terima kasih rekan Firda. Untuk perkembangan saat ini dari tadi pagi jam 9 pagi dari pihak TNI dan Polri sudah mulai melakukan pembersihan material longsor. Di sini ada 4 longsor dan sampai saat ini sudah 3, setidaknya sudah ada 3 longsor yang berhasil dibersihkan, walaupun belum 100% bersih. Dengan kata lain, jalurnya sudah bisa dibuka sehingga sudah bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Namun warga sekitar masih tetap menggunakan sampan karena mereka trauma untuk melintasi jalur darat. Selain itu, tadi pagi juga dari Polda Bali sudah memberikan sembako, dan sampai sekarang mungkin bisa kita lihat dari Polair juga akan mengirimkan sembako. Sekarang sedang bersiap-siap mereka untuk mengirimkan paket sembako ke warga yang terisolir. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Bangli, AKBP Gusti Agung Dana Aryawan, dan juga keluarga korban longsor I Nyoman Sutama. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, kalau dampak yang jelas pertama, kalau kita lihat akses dari Kedisan sampai dengan Desa Trunyan ini ada 8 titik yang kena longsor ya, jadi tertimbun, jadi 8 titik itu. Kemudian untuk titik yang terberat memang di sini, ini di perbatasan Buahan Trunyan ini di sini ada korban jiwa
korban jiwa 4 orang, 2 meninggal, 2 sekarang masih dirawat di rumah sakit RSUD ya. Jadi yang 2 sudah dipastikan meninggal dunia, yang 2 saat ini sedang dirawat di RSUD. Itu untuk korban jiwa. Untuk beberapa desa yang dilalui ini memang hanya di titik ini saja yang ada korban jiwa, yang lain hanya korban material lah, seperti di Desa Trunyan sendiri, kemudian di Bunut Madie, di Banjar Bunut Madie Trunyan juga itu ada hanya bangunan retak-retak, kemudian pura, ada yang gini ya, menurut laporan-laporan yang kita terima dari desa-desa. Karena banyak keluarga, ada yang keluarga sepupu, dan satu unit kendaraan pickup untuk pengangkut barang itu tertimbun, masih kelihatan di sana. Di sana di gudang tersebut. Berapa orang tinggal di sini, Pak? Banyak. Total berapa orang, Pak? 7 ditambah 4, 9. Dan tenaga kerja saya syukur dia selamat. Saya ngajak tenaga kerja 4 orang tidur di rumah tanah di gudang. Mungkin sebelum tanah longsor dia bisa bangun, melarikan diri ke rumah saya di sebelah timur. Dia lapor bahwa rumah kena runtuhan. Setelah yang datang ke sini, betul sudah tidak ada rumah dengan batu-batu dan puing-puing rumah. Dan langsung saya lihat ada korban tertimbun tanah longsor. Cari bantuan ke Banjar untuk mengevakuasi korban yang masih bisa bernapas atau bersuara, tinggal 2 orang. Pak, dari keluarga sendiri rencananya seperti apa, Pak, untuk setelah kejadian ini? Setelah kejadian, artinya yang saya namakan dulu si korban, biar bisa dimakamkan dulu. Yang masih hidup biar dia selamat atau diobati. Setelah itu untuk evakuasi barang-barang, baik lagi 1-2 hari, 3 hari, tidak masalah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.